Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, pertama-tama siswa maupun siswi ya, Bapak ingin mengetahui ya, kabar kalian, bagaimana kabarnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita ya, tentang akidah akhlak. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang ke-11 ya, di materi tentang sifat egois ya, masih tentang kita mengenal akhlak baik maupun akhlak buruk ya. Setelah kita mengetahui tentang husnuzon, suuzon, isar, ukhwah, dan sekarang tentang sifat egois. Semoga ya, kalian bisa memahaminya. Diperhatikan baik-baik di buka bukunya halaman 41 ya, kita akan pelajari, kita akan jelaskan ya, bahwa ya, tentang sifat egois ini ya, bahwa kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang tua kita, saudara kita, teman kita ya, bahkan ketika kita sedang sakit pun kita membutuhkan dokter ya, untuk apa? Untuk mengobati rasa sakit kita ya, untuk mengetahui apa yang kita alami. Hal itu menunjukkan apa? Bahwa manusia ya, siapapun juga ya, tidak dapat apa? Hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena manusia tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Jadi kita ya, sebagai manusia ya, kalian jangan lupa ya, tidak boleh kalian mementingkan diri sendiri ya, tidak peduli dengan orang lain. Karena kita ya, hidup di dunia ini pasti membutuhkan orang lain. Seperti tadi ya, ketika kita sedang sakit, kita pun membutuhkan dokter ya, untuk mengetahui ya, apa yang kita ya, rasakan sakit kita ini. Maka kita sebagai manusia kita tidak boleh mementingkan diri sendiri ya, tidak peduli kepada orang lain. Karena lebih mementingkan diri sendiri dan tidak menganggap dirinya dan selalu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, itu disebut dengan egois. Ya, jadi yang dimaksud dengan egois itu lebih mementingkan diri sendiri dan selalu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu yang dinamakan dengan egois. Ya, padahal kita hidup di dunia ya, pasti membutuhkan orang lain ya. Tidak dapat hidup sendiri. Ya, pasti akan membutuhkan orang lain. Maka kita jangan sampai kita memiliki sifat yang sangat jelek ini, sifat yang sangat tercela ini, sifat egois. Ya, maka kita harus jauhi. Ya, karena sifat egois lebih mementingkan diri sendiri dan selalu menganggap dirinya selalu benar. Ini yang dinamakan dengan egois. Ya, misalnya ya, merasa menjadi murid yang paling baik di kelas atau paling pintar dan selalu ingin menonjolkan dirinya sendiri, ya, selalu ingin bahwa dirinya yang paling benar, yang paling bagus di kelas. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Itu contoh dari sikap egois. Bahkan ya, sifat egois di dalam bahasa Arab disebut dengan ananiyah. Bapak ulang, sifat egois di dalam bahasa Arab disebut dengan ananiyah. Dan sebenarnya ya, orang yang egois itu pada hakikatnya adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia tidak mau atau tidak pernah mau mendengar nasihat orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dirinya yang paling benar. Maka
hakikatnya adalah orang yang sombong, ya, tidak mau mendengar nasihat orang lain ataupun pendapat orang lain. Itu yang dinamakan dengan sifat egois atau orang yang egois, dia tidak mau mendengar nasihat atau pendapat dari orang lain. Maka kita ya harus hindari sifat yang sangat tercela ini. Nah, sebagaimana ya kalian ketahui, pasti kalian pernah mengetahui tentang kisah Fir'aun. Ya, pernah mendengar atau membaca kisah tentang berakhirnya kesombongan Fir'aun dan para pengikutnya, yang mana kita ketahui ya bahwa Fir'aun mengaku sebagai dirinya Tuhan dengan kesombongannya, dan yang dimana ya ketika ya benar-benar sombong itu dia ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah bersama pengikutnya. Dan kita juga ya kalian juga pernah mengetahui tentang kisahnya Qorun, nah yang mana ya kita ketahui ya dia sebagai penumpuk harta yang mengumpulkan harta, ya tidak mau menimpakan hartanya atau tidak mau berbagi dengan hartanya kepada fakir miskin di sekitarnya. Keduanya adalah ya kita ketahui bahwa kedua contoh tersebut adalah manusia yang sangat egois dan sombong, ya tidak lebih mementingkan diri sendiri, ya, selalu menganggap dirinya yang paling benar. Itu ya kisah contoh dari Qorun dan Fir'aun. Ya bahkan ya Qorun pun mengatakan, ya mengapa aku harus memberikan hartaku kepada mereka? Nah, padahal harta ini adalah harta ya kerja kerasku ya, dan keringatku, bukan karena bantuan siapa. Itu adalah kesombongan Qorun yang tidak mau menimpakan hartanya kepada fakir miskin. Allah pun kemudian memerintahkan kepada bumi untuk menelan Qorun bersama seluruh hartanya, yaitu akibat kesombongan mereka. Jadi orang yang egois, ya kita perhatikan ya dari penjelasan ini ya, bahwa sifat egois dan sombong selalu dengan berakhir dengan kerugian di dunia maupun di akhirat. Seperti di dunia, kalau kita sombong kita akan dijauhi oleh teman kita, akan dibenci, ya tidak akan ditemani. Sedangkan di akhirat kita akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seputar tentang sifat egois yang harus kita hindari, harus kita tinggalkan apabila kita ya diri kita yang mempunyai sifat seperti ini. Maka kita harus hilangkan, karena ini sifat egois yang sangat sifat yang tercela. Ya. Kenapa? Karena sombong, ya tidak mau mendengar nasihat orang lain, pendapat orang lain, selalu menganggap dirinya yang paling benar, dan selalu mementingkan dirinya sendiri ya tanpa peduli dengan orang lain. Bahkan karena kita perhatikan, kita hidup di dunia ini padahal perlu bantuan dari orang lain, ya, perlu nasihat dari orang lain. Nah, maka kita jangan sampai mempunyai sifat seperti ini, ya, sifat egois, ya, seperti kisah tadi, kisah tentang ya, kesombongannya Fir'aun dan Qorun, ya, di mana Allah mengazabnya di dunia maupun nanti di akhirat. Dan mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya tentang sifat egois, ya, tentang akhlak yang tercela. Semoga kita terhindar dari atau dijauhi oleh Allah dari sifat yang sangat buruk ini. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada salah kata, salah perkataan. Mungkin itu datangnya dari Bapak pribadi, dan untuk yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, kalian cukup dengarkan, simak baik-baik video pembelajarannya dan dipahami juga ya. Ingat ya, Bapak ulangi ya, diperhatikan, didengarkan ya dari awal hingga akhir ya, jangan di skip ya tentang pembelajarannya agar kalian memahaminya. Bapak cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.